15 menit. Kenalin dulu, gue Iksan. Di konten 15 menit ini gue cuma pengen sharing aja tentang apa yang gue bisa, apa yang biasa gue kerjain sehari-hari. Gue berprofesi sebagai pekerjaan gue kebanyakan di desain grafis, visual designer. Jadi kurang lebih akan banyak sharing ke hal-hal desain. Tapi nggak menutup kemungkinan gue juga akan sharing di uh, uh, bidang-bidang lainnya yang gue bisa tentunya. Nah, di episode perdana ini gue pengen ngajak kalian berkenalan dengan yang namanya vektor. Mungkin yang udah sering belajar Illustrator atau udah pernah pakai Illustrator ataupun aplikasi-aplikasi vektor lainnya kayak CorelDRAW dan lain-lain. Yang paling utama di aplikasi ini memang elemen utamanya ada di vektor. Apa sih vektor itu? Vektor itu sebenarnya adalah uh, garis yang dibentuk dari titik A ke titik B, di mana uh, dari titik A ke titik B dihubungkan dengan garis, dan garis itu uh, diciptakan kelengkungan sedemikian rupa sehingga membentuk garis-garis yang nantinya akan menjadi sebuah elemen gambar. Itu yang utama dari vektor. Kelebihan vektor adalah dia bisa diperbesar sebesar apapun dan bisa secara matematis itu tidak mengurangi kualitasnya sama sekali. Kurang lebih kalau dilihat nih, vektor itu anatominya seperti ini. Jadi yang tadi saya bilang titik A ke titik B. Jadi ini titik A-nya, ini titik B-nya, ini garisnya. Inilah yang disebut vektor. Kelengkungannya ditentukan oleh tadi sudah dijelaskan, pertama titik A ke titik B. Kelengkungan ini diciptakan oleh si control handle ini. Jadi ada lengan ayun yang bisa ditarik, dan tarikannya ini yang akan menciptakan kelengkungan seberapa banyak. Nanti kita coba praktekin. Sebelumnya ini ada beberapa logo. Kalau dilihat sepertinya sudah solid logonya, sudah terbentuk. Dan untuk lihat vektornya seperti ini. Ini garis-garis ini yang tercipta dari beberapa vektor. Kalau kita klik, nah di sini terlihat ada beberapa titik. Ini tadi titik A, titik B. Ini anchor point. Kalau lihat dari anatomi yang sebelumnya, anchor point ini ada control handle, ada pad. Nah, di sini kita lihat ini anchor point-nya di setiap titik ini. Dan ini control handle-nya. Jadi kalau control handle-nya kita tarik, dia akan kelengkungannya akan mengikuti. Sehingga si control handle inilah yang mengendalikan seberapa besar kelengkungannya dan seberapa banyak kelengkungannya dan ke arah mana. Nah, di Illustrator sendiri ada beberapa cara untuk menciptakan vektor. Yang utama ada di yang basic dulu, ada di kalau kita bikin shape, basic shape di Illustrator ada di sini. Ada di rectangle tool. Ini basic shape yang disediakan di Illustrator. Kalau kita klik agak lama, dia akan muncul beberapa shape yang mungkin. Yang paling basic ada di 1, 2 ini. Ada rectangle tool atau yang bikin kotak dan persegi. Kemudian ada ellipse tool. Ellipse tool tentunya yang bikin bidang lingkaran sampai ellipse. Kita coba basic shape yang kotak dulu. Shortcutnya M. Nah, di sini kalau kita sudah ciptakan shape ini, terus kita drag and drop aja. Kita drag aja, seret. Ini kita bisa lihat. Oke, warnanya saya ganti dulu. Warnanya dalamnya fillnya putih supaya nanti bisa kelihatan vektornya.
garisnya. Nah, di sini kita lihat ada anchor point-nya. Nah, ada yang utama juga di ini ada move tool. Move tool itu selection tool. Ini untuk seleksi objeknya. Kita bisa geser-geser objeknya dengan tools yang ini. Kalau kita pakai kursor yang ini, selection tool sebagai untuk milih selection objeknya. Tapi kita bisa memilih secara spesifik untuk ke anchor point tertentu dengan direct selection tool yang A. Tanda panah yang warnanya putih. Kalau ini kita akan hanya menselect satu anchor point tertentu aja. Jadi kalau ini kita select objeknya, dia akan select semuanya. Tapi begitu yang putih, kita hanya select yang salah satu aja. Anchor point yang lain nggak ikut. Nah, seperti yang tadi saya bilang, gimana menciptakan. Ini ada sudah jadi beberapa vektor. Kalau di sini kita nggak bisa ngelihat lengan ayunnya atau handling point-nya tadi, yang bisa mengatur kelengkungannya, karena basically semua vektornya 90 derajat sempurna, jadi dia nggak memiliki handling point-nya. Kalau kita pakai yang circle, ellipse shape tadi, oke, nah ini sudah, kalau dilihat di sini objeknya sudah terbentuk lingkaran, kemudian punya 4 anchor point juga, 1, 2, 3, 4. Dan saat kita pilih dengan kursor di anchor point tertentu, nah ini kelihatan lengan yang mengatur kelengkungan si ellipse ini. Jadi kalau ini kita tarik ke satu sisi, drag satu sisi, maka garis kelengkungannya akan ikut menyesuaikan. Begitupun sebaliknya. Kalau kita pendekin, kelengkungannya akan berkurang. Jadi inilah yang menciptakan si vektor tadi. Ini dari shape. Kemudian ada fungsi lain lagi. Ini namanya pen tool. Kalau pen tool secara manual kita menciptakan vektor sendiri. Kalau tadi basic shape kita sudah ngikutin shape-shape yang sudah disediakan sama Illustrator. Kalau pen tool kita secara manual menciptakan vektor. Jadi ada dari titik A, diklik, kemudian titik B, diklik, ini vektor yang tercipta. Gimana kalau ini hanya garis lurus? Jadi titik A, diklik di titik A, kemudian diklik lagi di titik B. Bukan di drag ya, tapi diklik. Ini garis lurus. Tapi kalau kita mau menciptakan lengkungan, ini titik A, kemudian ini di titik B, terus kita drag ke arah yang kita mau. Misalnya ke bawah, maka ini kita drag tanpa melepas hold kliknya. Nah, kalau kelengkungan ini sudah sesuai yang kita butuhkan, terus kita mau melanjutkan ke titik selanjutnya, dilepas, kemudian kita pindah ke titik selanjutnya. Nah, ini vektor yang tercipta dari pen tool. Di sini masih bisa kita perbaiki dengan cara kita klik di anchor yang kita mau perbaiki, kita arahkan. Nah, di sini kita begitu mengarahkan, kita langsung mengarahkan ke dua sisi anchor. Anchor yang di depan dan anchor yang di belakang. Gimana kalau kita mau mengendalikan hanya salah satu anchor aja? Kita klik lengannya, bukan anchornya, lengannya. Ditahan Alt, maka dia hanya mengendalikan satu sisi anchor aja. Sedangkan anchor yang lainnya tidak bergerak. Nah, dari sini kita bisa mengarahkan si vektor tadi menjadi sesuai yang dibutuhkan.
Setelah vektor yang kita harapkan sudah sesuai yang dibutuhkan, selanjutnya apa sih yang biasanya dikerjain? Biasanya kita ngasih warna. Nah, di sini anggap shape ini yang akan kita butuhkan, si kotak ini dan lingkaran misalnya. Untuk pewarnaan, karena ini sifatnya vektor, kita akan mewarnai bidang-bidang tersebut secara objeknya secara langsung. Nah, di sini objek kita select dulu, kemudian di bagian toolbar ini, di bagian ini ada kotak yang terisi di belakang dan ada kotak yang garis di depan. Kalau garis yang sisi di bagian depan adalah sisi yang akan kita terapkan ke objek yang sudah tersilat. Anggap kita mau kasih warna objek ini. Jadi double klik di sini, terus kita pilih warna yang sesuai. Misalnya warna biru ini. Nah, di warna sendiri yang perlu difahami adalah di sisi ini kode colornya, color hex-nya sebutannya, dengan komposisi RGB sedemikian, atau CMYK sedemikian. Kalau ini kita oke, maka dia akan menyesuaikan objeknya dengan warna yang tadi kita pilih, sedangkan di struk objeknya, kalau kita pilih yang di depan ini, kita akan menerapkan objek depan ini untuk menyesuaikan struknya, warnanya. Anggap struknya itu, yang disebut struk adalah garis tepi yang ada di sekitaran objek. Ini warna pink. Kalau kita mau ganti warnanya, sama perlakuannya, tinggal double klik di bagian struk, maka dia akan menyesuaikan. Kalau kita nggak mau pakai struk, ada di bawah sini penerapannya. Ada 3 kotak kecil ini. Ini pewarnaan struk, ini pewarnaan ganti dengan gradient, atau non. Berarti kalau kita nggak pakai struk, pakai yang non. Oh, sorry, select dulu objeknya, pilih non. Maka struknya hilang. Nah, tadi kalau kembali kita pakai struk, si struk sendiri ketebalannya bisa kita atur di sini, di sisi atas ini. Satuannya poin, jadi semakin besar, struknya pun akan semakin tebal. Oke, demikian di episode pertama 15 menit. Semoga apa yang gue sharing bisa berguna buat kalian. Dan kalian kalau mau request materi apa, silahkan share aja di kolom komentar. Siapa tahu gue bisa ngasih tahu caranya. Sampai ketemu di 15 menit selanjutnya. Wassalam.